军团与妖蝶在这是什么人？这个越战，已经用蜂王的力量了吧？未免无趣，还没发力就结束。郡主，如此是星际12名，当数量去了，对知道对象。他是罗峰，他今天诺兰山，你的死期到。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode ke-182. Setelah cerita sebelumnya, Lo Feng telah berpisah dengan anggota timnya karena Lo Feng ingin melakukan petualangannya sendiri untuk mengumpulkan poin lebih banyak, sekaligus ingin mengeluarkan potensi sebenarnya dari kekuatan Lo Feng, terutama dengan kekuatan tanduk emas. Makanya Lo Feng memutuskan untuk melakukan petualangannya sendiri dengan Lo Feng yang akan pergi ke benua Yanjing. Dan langsung saja kita masuk ke bagian pembahasan konten spoilernya. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang bertujuan pergi ke benua Yanjing, terutama pergi ke sektor 9 terlebih dahulu, yang di sana Lo Feng melihat hasil harta yang telah ia dapatkan setelah sebelumnya berpetualangan dengan rombongan Kapten Taiwu. Dengan di sini Lo Feng mendapatkan banyak harta berupa pesawat luar angkasa, yang dimana sekarang Lo Feng memiliki satu kapal pesawat kelas F yang merupakan kapal meteoroid, yaitu pesawat utama Lo Feng, dan selanjutnya 1821 kapal kelas E yang lebih rendah dari kapal meteoroid yang berada di kelas F, dan lebih rendah lagi adanya 302 kapal kelas D yang berada di tingkatan yang lebih rendah, dan selanjutnya ada 800 juta kapal kelas C yang lebih rendah lagi, dan terakhir ada 100 juta kapal biologis hidup, yang kapal ini dikategorikan sebagai kapal yang unik karena kapal ini seperti memiliki kehidupannya sendiri, yaitu seperti makhluk biologis, yang Lo Feng mendapatkan kapal biologis ini dari pertempurannya melawan ras alien. Tak lama kemudian Lo Feng tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari virtual company yang menunjukkan kalau Lo Feng sekarang telah banyak mendapatkan poin kontribusi, yang poin kontribusinya Lo Feng telah berada di kuota maksimal, yang menandakan kalau Lo Feng telah menyelesaikan ujiannya, dan Lo Feng diberikan dua pilihan, yang dimana Lo Feng diperbolehkan untuk pergi meninggalkan medan peperangan dan melakukan apapun yang Lo Feng suka, artinya pensiun, dan pilihan lainnya Lo Feng diperbolehkan untuk melanjutkan pemburuannya. Lo Feng tanpa basa-basi langsung memilih pilihan kedua, yaitu melanjutkan pemburuannya pada medan peperangan, karena Lo Feng menganggap terlalu cepat bagi dirinya untuk pensiun pada medan perang ini. Setelahnya sistem kembali memberikan pilihan kepada Lo Feng karena Lo Feng yang melanjutkan pertempuran, sekaligus sekarang Lo Feng telah memiliki poin yang besar. Lo Feng sekarang diperbolehkan untuk memilih dua opsi dalam misi peperangannya, yaitu Lo Feng menjadi seorang panglima yang memimpin para pasukan berupa 100 ranah penguasa sektor, 1000 penguasa domain, dan 10.000 ranah universe. Dan pilihan kedua, Lo Feng diperbolehkan untuk bertarung solo, yaitu bertarung tanpa mendapatkan bantuan apapun. Lo Feng langsung memilih untuk bertarung solo karena Lo Feng tidak ingin adanya orang lain yang mengikuti dirinya. Hal itu justru akan menekan kekuatan Lo Feng karena Lo Feng tidak bisa untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya seperti kekuatan dari monster tanduk emas. Setelahnya perjalanan Lo Feng menuju ke benua Yanjin tetap berlanjut, yang dalam perjalanan itu Babata memperingatkan kepada Lo Feng kalau benua Yanjin ini dihuni oleh para pasukan elit yang berada di ranah Undying, seperti Undying biasa, Undying Marquis, dan juga Undying Emperor. Dan di sini Babata memperingatkan untuk ranah Undying Emperor mungkin cukup sulit bagi Lo Feng menghadapinya, walaupun sebenarnya dalam segi kekuatan Lo Feng itu telah mencapai kekuatan setara dengan ranah Undying Emperor, tetapi dalam segi pengalaman bertarung dan juga teknik, ranah Undying Emperor sejati jauh lebih hebat daripada Lo Feng yang ranahnya masih penguasa sektor tetapi kemampuannya setara Undying Emperor. Apalagi kemampuan regenerasi dari Undying Emperor jauh lebih hebat daripada tubuh penguasa sektor Lo Feng. Jadi Babata menekankan untuk berhati-hati dan berusaha menghindari ranah Undying Emperor. Singkat cerita, perjalanan Lo Feng pada akhirnya telah sampai di wilayah luar dari benua Yanjin yang bernama benua 9, dan untuk Lo Feng bisa pergi ke lokasi pusat yang merupakan lokasi utama dari benua Yanjin, Lo Feng masih membutuhkan perjalanan sampai sebulan karena luasnya
benua Yanjin ini. Dan dengan sistem keamanan Lo Feng yang canggih, Lo Feng bisa melihat wilayah dari benua ke-9 yang memiliki tingkatan bahaya yang sangat tinggi. Pertempuran berskala besar sering terjadi dan juga benua ini diselimuti oleh banyak bangkai, membuat Lo Feng menyimpulkan kalau benua Yanjin merupakan tempat yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari petualangan Lo Feng sebelumnya bersama dengan Kapten Taiwu. Dalam petualangan Lo Feng, setengah bulan telah berlalu di benua ke-9 dari benua Yanjin. Babata tiba-tiba saja memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya mereka telah mendapatkan sinyal permintaan pertolongan dari tim lain yang berada di dekat dari kawasan mereka, dan Babata memberitahu hal yang mengejutkan. Dari sinyal permintaan pertolongan ini ternyata berasal dari Nolashan yang kebetulan juga berada di benua ke-9 Yanjin. Lo Feng seketika teringat siapa Nolashan ini, dan Lo Feng juga tidak akan pernah siapa Nolashan karena Nolashan pernah memberikan trauma berat kepada planet bumi, termasuk Lo Feng, yang dimana pada saat itu Nolashan mengancam planet bumi untuk menjadi planet budak dan juga menyandra keluarga Lo Feng. Bahkan Lo Feng telah berjuang untuk kemerdekaan planet bumi, tetapi Nolashan tetap mencoba untuk menekan Lo Feng dengan memberikan tekanan dari penguasa luar, yaitu tekanan dari kekaisaran Black Dragon Mountain. Lo Feng tak menyangka mereka akan bertemu lagi di tempat ini, yang dalam medan pertempuran yang sekarang dilalui oleh Nolashan, Lo Feng melihat kalau Nolashan menghadapi pertempuran besar-besaran melawan pihak musuh, yang dimana dalam pertempuran itu pasukan Nolashan dipimpin oleh 2 ranah Undying, yang di dalam pasukannya adanya 200 ranah penguasa sektor, 2000 ranah penguasa domain, dan 20.000 ranah universe, menghadapi ras musuh yang dipimpin oleh satu makhluk siluman yang berada di ranah Undying yang merupakan raksasa berkepala 2, yang raksasa berkepala 2 tersebut memimpin ribuan pasukannya yang juga merupakan raksasa yang dari berukuran 10 meter sampai 32 km. Yang hal ini membuat situasi dari pihak Nolashan berada di situasi yang sangat terpojok oleh pihak musuh mereka. Makanya pihak Nolashan mengirimkan sinyal permintaan pertolongan yang diterima oleh pesawat Lo Feng, yang setelahnya juga Lo Feng mendapatkan pesan langsung dari pemimpin pasukannya Nolashan, yaitu ranah Undying, yang sambil ketakutan yang memohon pertolongan kepada Lo Feng karena situasi dari ras manusia sekarang yang berada di situasi sangat terpojok. Dikhawatirkan jika tidak segera ditolong maka banyak korban yang akan berjatuhan. Pihak Nolashan yang berada di kondisi yang terpojok, di sana Nolashan memiliki teman-temannya, yang Nolashan sendiri telah berhubungan erat dengan teman-temannya, dan di sini mereka sadar kalau pertempuran ini tidak akan membuat mereka semua selamat, dan teman-temannya Nolashan secara heroik ingin mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Nolashan. Hal itu membuat Nolashan merasa terpukul karena ia sendiri telah membuat ikatannya sangat baik dengan teman-temannya ini, tetapi ia sangat sadar bahwasanya mereka semua tidak akan bisa selamat dari medan pertempuran ini tanpa adanya pengorbanan. Tetapi di saat mereka yang sedang berada di situasi sangat terpojok, tiba-tiba saja adanya aura kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari atas udara, dan setelahnya muncullah seseorang dengan persenjataan dewa binatang dan juga pedang mental, yaitu Luo Fuqi, yang merupakan senjata baru Lo Feng yang belum pernah Lo Feng gunakan di medan pertempuran. Waktu itu Lo Feng mendapatkannya waktu menyelamatkan Bolan. Yang Luo Fuqi ini memiliki kemampuan seperti serangan burung cahaya yang memang belum pernah ditampilkan di versi Donghua. Tampilan bercahaya dari burung Luo Fuqi bersinar di atas udara membuat para pihak manusia yang sebelumnya mereka sudah pasrah akan kekalahan mereka tiba-tiba saja mendapatkan harapan pertolongan, membuat mereka semua memiliki harapan baru. Tetapi harapan itu hanya sementara karena setelah mereka melihat secara detail, mereka bisa melihat pengguna dari senjata Luo Fuqi tersebut ternyata hanyalah pejuang yang masih berada di ranah penguasa sektor. Apalagi Lo Feng hanya sendirian, membuat pihak manusia kehilangan harapan mereka lagi. Bahkan pihak musuh yang sebelumnya sempat khawatir dengan kedatangan dari orang yang memiliki senjata Luo Fuqi ini, kini ia merasa lega bahkan meremehkan Lo Feng karena ia mengira sosok yang muncul berada di ranah Undying ternyata masih berada di ranah penguasa sektor. Ia tahu kedatangan bantuan dari satu orang ranah penguasa sektor tidak akan bisa memberikan ancaman kepada dirinya. Tetapi Lo Feng tidak peduli dengan orang-orang yang merendahkan dirinya. Lo Feng tetap berfokus mengawasi target utamanya, yaitu pemimpin dari pihak musuh yang merupakan monster berkepala 2. Yang Lo Feng mengetahui informasi monster ini yang merupakan monster
dari garis keturunan yang disebut sebagai Time Space Nightmare yang memiliki kemampuan asal berupa ruang dan waktu. Tetapi Lo Feng bisa melihat kalau monster ini masih berada di ranah Undying biasa. Seharusnya tidak akan lebih kuat dari ranah Undying Mercurius, artinya tidak akan sulit untuk Lo Feng hadapi. Lo Feng pun langsung memulai pertarungan dengan ia menggunakan senjata perisai dewa binatangnya dengan mengeluarkan 999 bilah pisau yang berada di persenjataan dari perisai dewa binatangnya, yang setelah Lo Feng mengaktifkan kekuatan tersebut membuat semua orang di sana, baik pihak musuh ataupun pihak manusia yang sebelumnya meremehkan Lo Feng, seketika membuat mereka kaget karena kekuatan ini tidaklah biasa yang seharusnya tidak dimiliki oleh ranah penguasa sektor. Setelahnya Lo Feng pun maju menyerang sang pemimpin monster, yaitu monster berkepala dua, dan dilanjutkan serangan Lo Feng menggunakan dunia internalnya untuk menjebak monster tersebut agar tidak bisa kabur, dan setelahnya Lo Feng menghabisi monster tersebut dengan teknik cakaran dewa binatang yang membuat tubuh dari monster berkepala dua hancur total, dan setelahnya tubuh monster tersebut dimakan oleh tanaman Lo Feng, yaitu tanaman penelan bintang. Setelah Lo Feng menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang, membuat pihak manusia seketika terdiam karena sebelumnya mereka mengira Lo Feng hanyalah ranah penguasa sektor biasa, tetapi kemampuannya justru menyerupai ranah Undying, bahkan bukan ranah Undying biasa melainkan ranah Undying Emperor, lebih tinggi dari ranah Undying biasa maupun ranah Undying Mercurius. Dan setelah pemimpin monster, yaitu monster berkepala dua, telah berhasil Lo Feng tewaskan, membuat ribuan bawahan dari pihak monster mereka semua ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri. Hal ini pun seketika membuat kondisi pertempuran berputar balik dengan pihak manusia yang lebih diuntungkan, dan pihak manusia langsung mengambil kesempatan ini untuk memburu para monster yang mencoba melarikan diri. Dan setelahnya pemimpin dari kelompok tersebut, yaitu dua ranah Undying, datang menemui Lo Feng dengan menyebut Lo Feng sebagai saudara, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Lo Feng yang telah menolong mereka. Sekaligus mereka sadar Lo Feng memiliki background dari 5 leviathan besar, karena tidak mungkin ranah penguasa sektor yang memiliki kekuatan setara Undying Emperor tidak memiliki background yang tinggi. Lo Feng menyambut terima kasih mereka dengan sopan, sekaligus Lo Feng membuka helmnya. Nola Shan yang berada di dekat sana setelah mendapatkan pertolongan dari prajurit misterius, yaitu Lo Feng, yang awalnya senang, tetapi setelah melihat wajah dari balik topeng tersebut merupakan pria yang ia kenal, yaitu Lo Feng, seketika membuat tubuh Nola Shan kaku dan juga panik karena ia sadar orang yang telah menolong mereka merupakan orang yang sama yang dulu ia pernah tindas, yaitu Lo Feng. Dalam cerita sebelumnya, setelah Nola Shan terakhir kali bertemu dengan Lo Feng, ia benar-benar sangat takut kepada Lo Feng karena kekuatan Lo Feng yang membuat para petinggi dari Virtual Company memberikan perlindungan kepada Lo Feng, yang semenjak itu membuat Nola Shan trauma akan Lo Feng dan mencoba untuk melarikan diri dari Lo Feng sejauh mungkin dan berharap tidak akan pernah lagi bertemu dengan Lo Feng. Saking traumanya Nola Shan, ia mencoba melakukan pelatihan ekstrim, yaitu pergi ke wilayah medan peperangan ini untuk meningkatkan kekuatannya, yang sampai sekarang Nola Shan telah berada di ranah dari penguasa sektor tingkatan ketiga. Tetapi Nola Shan dibuat putus asa setelah melihat kedatangan Lo Feng yang lebih kuat daripada dirinya, membuat Nola Shan merasa perjuangannya sia-sia dan juga trauma yang telah ia lupakan selama 4000 tahun tidak bertemu dengan Lo Feng. Kini trauma itu muncul lagi dengan Lo Feng yang muncul kembali di hadapan Nolan Sha. Kembali kepada Lo Feng yang bertemu dengan dua Undying pemimpin dari kelompoknya Nola Shan yang bernama Shu Fan dan juga Boye. Mereka berdua ingin berkenalan dekat dengan Lo Feng dengan bertanya siapa nama Lo Feng. Lo Feng tidak memberitahu nama aslinya, melainkan Lo Feng menggunakan nama samaran dengan nama Yang, karena di medan perang seperti ini Lo Feng tidak ingin terlalu dikenal dekat oleh orang lain, apalagi Lo Feng memiliki rencana untuk balas dendam dengan Nolan Sha. Kembali kepada Nolan Sha yang masih dihantui oleh rasa takutnya kepada Lo Feng karena Nolan Sha tahu Lo Feng akan balas dendam kepada dirinya. Nolan Sha mencari cara agar dirinya tidak ditewaskan oleh Lo Feng, dan Nolan Sha memiliki satu ide yang dimana ia tidak akan pergi untuk menjauh dari kelompok timnya karena Nolan Sha tahu aturan militer mereka sangat dilarang tegas untuk menghabisi anggota sesama tim, yang jika ketahuan adanya anggota tim menghabisi anggota tim lainnya, maka orang tersebut akan dicap sebagai pengkhianat dan akan langsung diberikan hukuman mati. Nolan Sha sangat yakin dengan aturan seperti ini Lo Feng tidak akan bisa untuk menghabisi dirinya.
dirinya. Kembali kepada Lo Feng sendiri juga telah mengetahui kalau Nolashan berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yaitu dengan memanfaatkan aturan militer dan juga menyatu dengan timnya untuk membuat celah agar Lo Feng tidak bisa menghabisi Nolashan. Tetapi Lo Feng telah memikirkan rencananya, yang dimana Lo Feng berencana menghabisi Nolashan waktu di medan peperangan, karena waktu di medan peperangan orang-orang akan berfokus pada peperangan mereka, dan Lo Feng bisa mengambil kesempatan itu untuk menghabisi Nolashan tanpa disadari oleh orang lain. Sedangkan jika Nolashan berpikir untuk melarikan diri, hal itu justru akan mempermudah Lo Feng, karena jika Nolashan kabur, maka Nolashan tidak bersama dengan timnya. Lo Feng bisa menghabisi Nolashan tanpa disadari oleh siapapun. Setelahnya Lo Feng berbicara kepada Shufa dan juga Boye mengenai lokasi mereka sekarang. Shiva dan juga Boye menjelaskan kalau mereka sekarang berada di Pulau Fok yang memiliki diameter sangat luas, bahkan ukurannya setara dengan matahari. Dengan lokasi ini dijaga oleh 12 rana Anding Merkius. Shufa bersama Boye juga memperingatkan tegas kepada Lo Feng, rana Anding Merkius bukanlah rana Anding biasa seperti sebelumnya, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, apalagi regenerasi mereka. Jika dalam pertempuran mereka mampu untuk menghancurkan tubuh dari rana Anding Merkius, tetapi masih ada satu sisa kecil dari tubuh rana Anding Merkius itu yang tersisa, maka rana Anding Merkius bisa regenerasi sampai tubuhnya kembali normal. Bahkan bagi Shufan dan juga Boye yang telah berada di ranah Anding, bahkan hampir menyamai ranah Anding Merkius, mereka masih belum sanggup untuk menghadapi ranah Anding Merkius dari pihak monster. Artinya Shufan dan juga Boye sangat memperingatkan tegas kepada Lo Feng untuk menghindari monster yang berada di ranah Anding Merkius. Tetapi dari informasi mereka berdua, Lo Feng justru menemukan cara untuk menghadapi mereka, yaitu kemungkinan dengan kekuatan mental. Karena jika tubuh fisik tidak bisa dihancurkan, maka jiwanya bisa dihancurkan dengan kekuatan mental, ataupun dengan cara kedua, cara yang paling sulit, yaitu dengan kekuatan yang besar-besaran sampai menghancurkan seluruhnya tubuh dari Anding tingkatan Merkius. Shufan dan juga Boye menyarankan kepada Lo Feng, karena Lo Feng masih baru di benua Yanjin ini, mereka berdua menyarankan Lo Feng untuk bergabung bersama dengan tim mereka terlebih dahulu. Lo Feng menerima tawaran tersebut karena Lo Feng ingin mencari informasi dari benua Yanjin lebih dalam lagi, sekaligus ingin mencari kesempatan menghabisi Nolashan. Singkat cerita, setelah bergabung dengan kelompok Shufan dan juga Boye, Lo Feng telah mendapatkan banyak informasi mengenai Pulau Fok ini, terutama dengan penguasa dari Pulau Fok ini, yaitu pihak musuh yang memiliki 12 ranah Anding Merkius, yang di dalamnya ada berbagai ras seperti ras ular, ras serangga, ras automaton, dan juga ras manusia, tetapi manusia jahat yang mereka total ada 12 anggota dan ke-12-nya berada di ranah Anding Merkius. Singkat cerita, 15 hari telah berlalu dengan Lo Feng bersama kelompok Shufan dan juga Boye, yang hari ini mereka berniat untuk melakukan penyerangan kepada ras Cusi, yang ras Cusi memiliki 10.000 pasukan dan dipimpin oleh 2 rana Anding. Dan dalam pertempuran ini, Lo Feng, Shufan, Boye akan memimpin pasukan mereka, sedangkan sisa lainnya merupakan pasukan bawahan, yang di dalam pasukan bawahan tersebut termasuk adanya Nolashan. Dan pertempuran pun masing-masing terjadi dengan Lo Feng, Shufan, Boye berfokus melawan 2 rana Anding pemimpin dari ras Cusi. Yang dalam pertarungan ini Nolashan merasa cukup lega karena Lo Feng tidak berfokus kepada dirinya dan hanya berfokus menghadapi lawan Anding, membuat Nolashan pun mengira dirinya tidak akan dihabisi oleh Lo Feng. Tetapi baru saja Nolashan merasa lega, tiba-tiba saja adanya satu bilah pisau dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung memotong-motong tubuh Nolashan tanpa tersisa, mengakibatkan Nolashan tewas seketika. Dan di akhir hayatnya Nolashan ini, Nolashan sadar bahwasanya pisau tersebut berasal dari Lo Feng. Dan karena di tengah medan peperangan yang kacau, apalagi Nolashan juga berada di kepungan dari pasukan musuh, membuat kematian Nolashan hanya dicurigai sebagai pihak musuh yang telah menghabisi Nolashan. Dan sedangkan untuk Lo Feng, ia sama sekali tidak peduli dengan Nolashan. Lo Feng bahkan tidak sempat untuk berbicara langsung dengan Nolashan, tetapi Lo Feng hanya ingin Nolashan tewas. Jadi balas dendam ini menjadi balas dendam yang sangat singkat tanpa adanya momen dramatis. Rekan-rekan Nolashan yang melihat Nolashan mati seketika membuat mereka sangat-sangat terpukul, tetapi mereka tidak mengira orang yang telah menewaskan itu adalah Lo Feng karena kejadian itu yang sangat cepat. Mereka mengira Nolashan tewas akibat pertempuran dahsyat antara rana Anding, dan sedangkan Lo Feng yang bertarung melawan satu ras Cusi yang berada di ranah Anding, Lo Feng singkatnya bisa mengalahkan ras Cusi tersebut
Yang singkat cerita, pertempuran mereka telah dimenangkan oleh ras manusia. Shu Fan dan juga Boye memberikan pujiannya mereka lagi kepada Lo Feng karena Lo Feng yang bisa mengalahkan satu ranah Andying yang berada di ras Joshi, sedangkan Shu Fan dan juga Boye mereka berdua harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan satu Andying di ras Joshi tersebut. Dan setelah kemenangan pertarungan ini, Lo Feng memberitahu kepada Shu Fan dan juga Boye bahwasanya ia harus berpisah dengan kelompok mereka karena Lo Feng ingin berjuang sendiri. Shu Fan dan Boye memahami kenapa Lo Feng ingin berjuang sendiri dan mereka berdua menerimanya. Dan setelah itu pun Lo Feng pergi meninggalkan kelompok Shu Fan dan juga Boye pergi sendirian melanjutkan petualangannya. Dan sepertinya pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Soul Star episode ke-182 sampai di sini dulu. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!